Kalau jadi memang capres ini eh, betul-betul racingnya dekat sekali. Cuma kalau saya ada persyaratannya. Capres itu satu tentu harus menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dengan konsekuen. Kedua, capres itu dia betul-betul pemimpin yang memimpin. Jadi pemimpin itu kalau di militer dikasih tongkat komando ya sesudah Tuhan ya dia lah, jangan ada lagi yang lain. Nah, terus yang ketiga si pemimpin ini betul-betul tahu bahwa Indonesia ini berbeda-beda. Itu aja. Nilai-nilai yang ada di butir-butir Pancasila itu harus yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu harus ada bisa diterapkan dengan benar. Itulah pemimpin yang ke depan. Karena apa? Karena tahun depan itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. MK berkelahi dengan DPR sekarang MK bilang dengan Menteri Keuangan pengadilan ditarik lagi ke MK, lalu tentaranya anak buah banyak mati, kapalnya tenggelam, polisi ya begitu, lalu korupsinya nanti mengalir kemana-mana airnya, jadi tidak baik-baik saja. Sehingga dengan tidak baik-baik saja ini butuh seorang pemimpin yang betul-betul bisa melawan arus yang kuat ini. Kalau tidak, ya dia akan terbawa arus. Itu aja, Irwan. Makin hebat ya. Silakan Pak Yarman. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatan. Izin sebentar terkait lanjut dari semalam yang kita bicarakan. Tadi saya sudah beberapa koordinasi karena saya melihat bahwa harus juga kita koordinasi dengan pendetanya karena mereka ini kan yang menjadi korban dan termasuk mereka ini kan harus juga yang berkepentingan juga dan termasuk dengan rekan juga kemarin organisasi seperti MUKI ya. Dan kepada tadi Sekum PGI Sumut. Jadi mereka bilang ya untuk Sekum sama dari pendetanya besok nanti kita harus bicarakan dulu katanya. Karena sekarang kan lagi apa ini agak sedikit mulai apa ini namanya ya agak mulai panas ini. Kenapa? Karena justru saya melihat seperti yang beredar video yang di TikTok itu yang dikirim oleh Owen tadi pagi itu, Bang. Ini lucu kali apa ini orang-orang ini. Yang mana mereka udah jelas mereka dari awal yang memprovokasi dan justru makin mereka dibalas oleh Boasan, malahan mereka justru semakin bagaimana sekarang menuding pendeta ini menghina mereka. Jadi makin apa namanya saya lihat makin liar ya. Makin liar dan lebar. Kenapa? Salah satu kuncinya tadi karena dari awal ada pembiaran, sudah ada pelanggaran hukum nggak langsung ini. Memang si provokator ini, si Ilyas ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polda. Nah besok saya mau kasih ini sedikit masukan ke orang pendeta ini. Kita perlu harus ini desak Polda tangkap dulu LP itu biar cepat proses. Mungkin kalau sudah dilakukan itu, ya mulai sadar kan gitu. Memang nanti eksesnya akan apa ini memang pasti akan balas-balasan juga ini. Mereka mau minta puasa ini dan kalau mereka ini memang kayak gini saya melihat ini analisa saya ya intelijen juga ini ya intelijen juga. Nah itu dia ya intelijen juga pasti ini ujungnya nanti balas ini ya si. Nah mereka udah counter duluan karena mereka udah laporkan si itu mereka malahan sekarang mereka mau bakalan demo mau siap laporkan jadi kan si puasa kan. Jadi udah mulai apa ini mereka buat ini ya. Nah sekarang kan kekuatan ini. Kenapa saya mulai kekuatan? Mereka memancing kekuatan. Siapa di belakangnya? Ini yang sekarang. Siapa di belakangnya? Ini nanti akan dengan kondisi ini juga nanti mungkin kita akan bisa melihat sebenarnya siapa di belakang mereka dan siapa di belakang kita. Nah sama seperti pernah kita bilang, gimana dengan kuda-kuda kita?
Nah, kedua, yang apati saya adalah ada di situ tadi seperti format sumut, saya mau mengajak ini apa khususnya mereka tentang video ini, tentang bahwa orang-orang ini sudah mulai mengancam-ancam, maka mereka hapus gitu loh. Padahal mereka forum apa namanya, format Sumatera Utara, format su ini forum masyarakat agama Kristen Sumatera Utara. Jadi menurut saya ngapain jadi bagian ormas Kristen kalau tidak mau melibatkan diri gitu loh, mencari aman. Ada juga yang cari aman orang-orang kita ini. Nah, tetapi saya bilang tadi sama pendetanya, kehadiran kita adalah karena memang ini misi kita, bukan kita cari nama atau cari muka atau cari apa ya, karena ini kesempatan. Karena semalam waktu saya ngomong sama di sana, orang yang ngomong sama dan Masjid Al-Muslimin, dan saya malah mengatakan saya cari kesempatan. Kalau kita bukan cari kesempatan, karena memang ini misi kita. Dari awal kita udah pantau, saya bilang ada Pak Bonar di lapangan. Dan lagi kita mau masuk di mana? Mau masuk hukum sudah ada pengacaranya Ustaz Martono. Jadi ngapain lagi kita pegang hukum kan? Mau masuk ke mana kita? Nah, inilah aksi kita. Maka kita bisa, ini yang bisa kita beri sebagai bagian dari masyarakat yang itu merasa terzolimi. Dan saya bilang tadi itu ya, kalau tujuan kami adalah satu sakit ya kita merasakan ikut sakit sebagai satu tubuh. Makanya berterima sama pendetanya. Tadi bilang besoklah kita bicarakan sama ada bagi orang-orang dia besok akan ketemu gimana. Nah seperti itu kondisinya. Dan saya udah tawarkan seperti semalam yang bilang kalau memang nanti bawa bendera masing-masing, setiap elemen ya biaya masing-masing. Tapi kalau kita bawa Galarua, yang mau ikut Galarua ya mungkin kita akan support kan, saya bilang gitu. Nah tetapi saya bilang lebih bagus memang nggak usah banyak tiap elemen, tapi banyak elemen yang bicara. Nah, itu menurut saya. Kenapa? Kalau banyak elemen, oke masing-masing kita berkolaborasi, nah, itu lebih bagus. Karena tanda bahwa kita ini lagi beda-beda. Nah, tetapi kalaupun seandainya ya, ada yang merasa kita Galarua di sini mengambil kesempatan, ya nggak masalah, nggak ada yang mau ikut nggak masalah, kita main saja. Karena memang ini misi kita, ini agenda kita hadirnya Galarua dibentuk dari awal kan. Jadi kesimpulannya tadi besok nanti saya harus konsultasi dulu dengan mereka, baru nanti saya akan laporkan lagi bagaimana perkembangan sebelum kita aksi, karena perlu kita lihat juga kondisi ini. Dan saya dengar tadi juga dari Ibu Lisson malahan ada koordinasi dengan Pak Buasa, bahwa Pak Buasa akan mau main dia sendiri kan dengan 1000 massa gitu. Nah menurut saya sih gini, kalau Pak Buasa kita mau ikut boleh aja, tapi jangan terlalu, karena saya lihat isunya apanya kalau Pak Buasa mainnya udah ini, kita nanti takut kalau ada orang-orang penyusup di situ kita ikut-ikut juga. Tapi terserah gimana petunjuk dari atas. Kenapa? Ya ada penyusup ini, karena nggak semua karakter orang itu sama. Kalau kita Garatu kan kita kan demo intelektual, nggak main. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Makanya tadi saya mengajak justru rekan-rekan orang-orang Kristen yang memang orang-orang yang ya cara mainnya memang demo aksi damai. Kalau kita udah bicara nanti masa sama Pak Basa udah aksi damai ini kan udah beda orang-orangnya gitu. Kalau sempat liar kita nggak bisa kendalikan, kita juga ikut-ikut terlibat. Tapi kalau kita hanya ikut aja mungkin masih bisa. Nah ini nanti pertimbangan petunjukan dari DPP ini. Tapi kalau usul dari saya, lebih bagus kita main seperti yang saya tawarkan dari awal dulu dengan beberapa. Kalau Pak Buasa main, kita tetap hadir, tapi ya mungkin kita hanya dukung aja. Begitu kira-kira. Karena malam saya juga hubungi Pak Buasa, katanya nanti dulu Amang katanya. Karena dia mungkin sudah punya rencana yang lain kan. Karena dia kan sudah terancam juga. Nah, mungkin
Jadi gini Pak Yarman ya, jadi jaga jarak dulu. Kita sih maunya kalau jangan kita menjadi apa namanya itu, nama kita tenggelam ya. Kita nggak mau seperti dulu 2 bulan yang lalu ada dari ormas di bawah underbownya PDP sama Gerindra mau ajak demo di Mahkamah Agung masalah SKB 2 Menteri atau PBM 2 Menteri itu. Ya kita nggak mau karena yang nongol itu bendera mereka, kita hanya sebagai peserta, kita tidak mau, tegas itu. Kecuali kalau mereka mau dibawa Galarua itu baru kita jalan. Jadi kalau puasa sudah begitu posisinya, kita jaga jarak Pak. Cuma dipantau saja, diikuti perkembangannya nanti bagaimana cara kita memberi masukan kepada pemerintah atau membantu teman-teman yang gerejanya dipersekusi. Ya Pak Yarman ya. Itu aja dulu yang keputusan kita pada malam hari ini Pak. Berarti gini aja, enggak, kalau puasa biarlah dia main dengan cara dia. Ya. Kalau pokoknya kita nggak mau jadi di bawah dia, kita maunya Galarua gitu, Galarua yang mengkoordinir supaya bisa terkendali semua. Kalau kita ikut-ikutan nanti malah rusak ya. Jadi kita jaga jarak dulu, tapi tetap pantau situasinya. kalau puasa ya. Lalu silent operation walaupun susah itu untuk mengadakan mediasi. Ya, jadi kan bisa silent operation. Cuma besok mungkin saya nanti kali lagi mana nanti cara kerjasama dengan gereja. Sikap NU bagaimana di sana? Sikap NU Sumatera Utara? Sikap NU belum ada sikap orang ini. Belum ada ya. Muhammadiyah? Belum ada. Oh, belum ada ya. Oke. Oke, itu aja dulu, nggak apa-apa. Pak Yarman, terima kasih banyak atas informasinya. Oke, silakan Pak Manap kembali. Mungkin udah bisa diakhiri Pak, udah mau jam 12, kita perlu istirahat. Silakan Pak Manap. Pak Translisi. Baik Pak, oke. Pak Ponto mungkin ini sudah jam berapa ini? Jam 23.42. Ya. Jadi nggak lama lagi kita akan mengakhiri. Oke. Mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum ini kita bawa dalam doa. Kami persilakan Pak Ponto. Oke, terima kasih. Jadi saya kira itulah sekedar pengenalan tentang intelijen dan apa yang akan dilaksanakan. Semoga ini semakin dikenal, semakin bisa memanfaatkan. Karena tidak dikenal maka tidak disayang. Dengan demikian ini bisa, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu pekerjaan kita ke depan. Terima kasih, selamat malam. Kalau soal Ya, capres, terima kasih. Pak Ponto ada ini nggak? Ada Capres. komentar nggak? Capres, misalnya Prabowo sama Ganjar. Kalau jadi memang capres ini betul-betul racingnya dekat sekali. Cuma kalau saya ada persyaratannya. Capres itu satu tentu harus menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dengan konsekuen. Kedua, capres itu dia betul-betul pemimpin yang memimpin. Jadi pemimpin itu kalau di militer dikasih tongkat komando ya itu sudah Tuhan ya dia lah, jangan ada lagi yang lain. Nah, terus yang ketiga si pemimpin ini betul-betul tahu bahwa Indonesia ini berbeda-beda. Itu aja. Nilai-nilai yang ada di butir-butir Pancasila itu harus yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu harus ada bisa diterapkan dengan benar. Itulah pemimpin yang ke depan. Karena apa? Karena tahun depan itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. MK berkelahi dengan DPR sekarang MK bilang dengan Menteri Keuangan pengadilan ditarik lagi ke MK, lalu tentaranya anak buah banyak mati, kapalnya tenggelam, polisi ya begitu, lalu korupsinya nanti mengalir kemana-mana airnya, jadi tidak baik-baik saja, sehingga dengan tidak baik-baik saja ini butuh seorang pemimpin yang betul-betul bisa melawan arus yang kuat ini. Kalau tidak, ya dia akan terbawa arus. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Ponto. Oke, terima kasih ya Pak Ponto. Pak Gajah Mada, tolong pimpin dalam doa nih. Oh ya, saya berdoa ya. Saya kaget juga nih. Baiklah, saya berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan telah memberikan Pak Ponto tampil dalam channel ini dan mengedukasi seluruh rakyat Indonesia mengenai intelijen. Tuhan, kami berdoa agar keluarga Pak Ponto selalu diberkati dan selalu sehat-sehat saja di masa tuanya ini. Kami juga berdoa untuk Indonesia agar di era konflik geopolitik yang semakin tajam, semoga Indonesia tidak banyak berpengaruh. Semoga Indonesia, seperti Pak Ponto katakan, bahwa kita ini berbeda-beda atau majemuk, sehingga kejadian seperti di Medan atau di Sumatera Utara, di mana gereja tidak bisa berbakti, Tuhan kiranya menggerakkan hati orang-orang yang berpolitik dengan cara yang salah seperti ini, yang tidak memahami kemajemukan bangsa Indonesia untuk bertobat. Karena saya pribadi tidak yakin bahwa Indonesia bisa utuh sampai 100 tahun merdeka, di mana kelihatan konflik sektarian banyak terjadi selama hamba-Mu hidup di Indonesia. Tuhan berikan kebijaksanaan kepada para politikus kami supaya mereka tidak bermain-main dalam masalah kemajemukan. Begitu juga kebijaksanaan kepada para pemimpin Indonesia yang sekarang sudah menjabat, bahwa di mana Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semoga apa yang disampaikan oleh Laksamana Ponto tidak terjadi, dan ada pemimpin atau presiden Indonesia yang bijaksana bisa terpilih pada pemilu dan Pilpres 2024, dan kami serahkan kiranya Tuhan bekerja untuk masa depan negara kami. Tuhan memberkati juga channel ini supaya selalu memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kami selalu berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mengampuni dosa kami karena sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa. Amin. 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 Oke, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu, saya moderator tidak akan mengambil kesimpulan karena sudah disimpulkan semua. Selanjutnya acaranya saya kembalikan ke Pak Santi Amir. Pak Santi Amir, silakan. Baik, terima kasih Pak Frans Lisi atas pelaksanaan moderator yang cukup baik ya. Saya merasa senang, juga nanti teman-teman yang lain bisalah mengambil peran sebagai moderator sehingga ketika seseorang berhalangan karena melaksanakan tugas atau karena sesuatu lain hal, Zoom kita tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ponto telah mewarnai Zoom kita yang penuh dengan penuh dengan saya katakan penuh dengan sersan lah. Sersan itu serius tapi santai. Nah, ini sersan itu namanya. Jadi terima kasih, ini juga mewarnai Zoom kita sehingga nanti bisa memberikan pencerahan dan pengayaan pengetahuan kepada teman-teman kita yang lain, termasuk pengurus dan anggota Galarua. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ada intelijen Galarua, ada mahasiswa Galarua, ada pemuda Galarua, ada pelajar Galarua, ada petani Galarua, dan lain sebagainya. Itu nanti kita kembangkan ke depan sehingga Galarua ini betul-betul bisa menyatu dengan rakyat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang terkasih, kurang lebihnya kalau ada yang perkataan atau sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita jumpa lagi besok di acara Sri Pancasila dari Pak Towing. Tuhan memberkati dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat